Selamat datang di Cerita di Pekalongan. Hari ke-48, 20 Maret 2025. Hari ini capek banget, bener-beneran capek. Karena ya kalau kalian mengikuti seluruh cerita saya, bahwa ada teman baru yang harus mengulang lagi saya dari awal. Tapi nggak masalah, semakin banyak saya mengajarkan beberapa ilmu baru, dia akan bertambah ilmu, saya juga akan bertambah ilmu. Tapi di sisi lain, saya juga harus memperhitungkan manual book ini harus diberikan atau tidak. Kalau diberikan itu dia pasti tidak dibaca, kalau tidak diberikan saya buat apa? Itu masih saya pertimbangkan. Tanggal 20 juga adalah hari di mana timnas Indonesia melawan timnas Australia. Di Australia, away kalah 5-1. Kalah 5-1. 3-0 di babak pertama, 2-1 di babak kedua. Saya hanya menonton babak pertama karena saya jauh dari TV, lebih tepatnya, jadi nggak bisa nonton TV. Jadi hanya melihat cuplikan-cuplikan saja. Semenjak kalah 3-0 saya tidak mengikuti lagi. Uh, Segmen kedua ini berbeda dengan segmen pertama karena segmen kedua ini berbeda dengan video sebelum-sebelumnya karena saya terlalu capek pertama, dan bertepatan dengan itu juga saya membuat, kalau misalnya kalian kelihatan tulisan tangan saya ya, di tanggal 20 tepat saya membuat 10 sepak bola Indonesia terbaik. Berarti starting line up versi saya. Tapi karena saya capek, mungkin besok saya akan bikinnya. Di segmen kedua ini, sebenarnya saya mau cerita sedikit. Ini kembali ke bulan lalu, bulan dimana saya tuh mengeluh dan berserah apapun yang terjadi di sini. Pada tanggal 20 ini juga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan di sini. Karena faktor dimana harusnya itu tinggi, terus rendah, pada akhirnya di titik paling bawah. Di titik paling bawah ini, saya sudah menjaga-jaga bahwa kalau memang dapat di titik paling bawah, pilihan saya adalah kabur atau pulang dengan cara baik-baik. Dan saya memutuskan dengan pulang cara baik-baik dengan momen yang pas. Karena ya gaji saya habis hanya untuk kehidupan saja, tidak ada nabung. Video ini dibuat 2 hari sebelum, 2 hari setelah sepak bola, tanggal 22. Tapi saya untuk tanggal 20. Lanjut aja kan. Di segmen kedua ini, aku mau membahas tentang sepak bola Indonesia. Pada awalnya, saya itu tidak pernah menonton sepak bola. Pernah sih, cuman nggak sefanatik ini. Dulu tim favorit saya Liverpool. Pada mungkin SMP, SD SMP, favorit saya adalah Liverpool. Karena pada saat itu, pada masa jaya-jayanya striker jangkung, Peter Crouch. Peter Crouch, terus Gerrard, Suarez. Itu dalam satu klub yang sama lagi jaya-jayanya. Setelah itu pindah ke SMA Real Madrid, terus kuliah itu Real Madrid, tapi tidak semanatik itu. Nah, di kuliah itulah saya menemukan bahwa
lebih nyaman nonton timnas Indonesia dari umur U21 atau U23 hingga timnas dengan segala drama yang mereka buat. Drama yang mereka buat, benar. Drama yang mereka buat adalah datang dari konfederasinya, yaitu PSSI. Dengan dualisme dari dulu terus pejabat, lalu sekarang adalah naturalisasi dan ketum dan pelatih. Setelah saya nonton pertandingan Australia versus Indonesia di Australia, di situ saya merasa permainan, meskipun saya hanya menonton satu babak full ya, babak pertama saja, saya melihatnya mereka itu tampak lesu. Saya masih mengesampingkan bahwa mereka datang dari jauh. Oke, nggak masalah. Terus yang kedua adalah formasi. Mereka memakai formasi 3-5-2. Di era gempuran formasi yang tidak 3-5-2, Patrick Kluivert berani memasang 3 back yang bukan petarung, bukan, kalau saya tuh menyebut bahwa 3 back itu harus tangguh dan petarung. Dan saya menyebutnya adalah guard back atau back yang memang penjaga. Kalau kalian kenal back penjaga itu seperti Puyol, seperti Ramos, yang saya kenal ya, Rio Ferdinand. Terus yang lagi hype sekarang itu, saya nggak ngikutin. Pokoknya back seperti itulah. Nah, back yang dipakai sekarang di era Patrick Kluivert itu full naturalisasi. Miss Hilgers, J. Itzes, sama Dix kalau nggak salah. Mereka ini adalah bukan tipe back yang guard atau bukan tipe back penjaga. Mereka adalah tipe back yang back attack atau back yang tidak menjaga posnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena tipe back ini membantu penyerangan, membantu hingga tengah, nggak diam. Sedangkan di era STY itu pasti ada salah satu atau salah dua back itu diam di areanya atau diam di posnya. Sedangkan sekarang maju semua. Lalu gestur dari Patrick Kluivert, saya tidak akan membenci Patrick Kluivert, tapi dari gestur dari Patrick Kluivert kita bisa lihat bahwa dia tidak sepenuhnya hidup menikmati sepak bola. Apakah saya salah? Silakan Anda berpendapat yang lain. Tapi bagi saya, dari gestur, dari gerak-gerik, meskipun dia menjadi legenda, meskipun dia menjadi meskipun dia mempunyai nama besar di dunia sepak bola, tapi sebagai pelatih, saya tuh nggak punya feel atau nggak punya, mungkin lebih tepatnya nggak punya sesuatu yang bahwa orang ini tuh sepak bola banget. Sintayong, saya akan membandingkan pelatih sebelumnya yang paling dekat ya, sama pelatih sekarang. Sintayong itu, yang saya tahu ya, selama perjalanan karirnya menangani timnas U23 dan timnas senior, dia itu tidak mau duduk saat anak didiknya
itu bermain. Karena dia dibayar untuk bekerja di atas lapangan, bukan duduk di bangku cadangan atau di bangku pelatih. Itu yang saya lihat. Banyak influencer-influencer terkenal di sana sepak bola bilang kalau STY itu digantikan oleh 3 pelatih, bukan 1 pelatih. Ya, tapi pelatihnya seperti apa dong? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Buktinya adalah pelatih seperti apa? Susunan pemain di dalam tim pada saat menjamu Australia hanya satu. Memang naturalisasi adalah jalan terbaik untuk memperbaiki prestasi Indonesia, tapi nggak sepenuhnya langsung full dimasukkan. Maksudnya dimasukkan full tim. Yang saya tahu di tim tersebut pada babak pertama hanya 1 orang yang murni lahir, besar, dan berkarir dan hidup di Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Yang lainnya lahir besar di luar negeri, punya darah Indonesia. Yang saya tahu ya, mohon maaf kalau salah. Dan itu terasa belang banget. Eh, saya akan mentoleransi bahwa mereka menjadi warga Indonesia dengan satu syarat. Dengan satu syarat aja, satu syarat. Bicara berbahasa Indonesia atau bahasa slang lah. Saat tiba di Indonesia. Kalau di Australia nggak masalah lah, nggak masalah. Tapi saat di Indonesia, tolong buat seluruh uh, skuad timnas Indonesia yang naturalisasi, tolong untuk berbahasa Indonesia. Saya minta tolong itu aja. Saya akan mengakui itu. Atau memakai busana yang identik dengan Indonesia gitu aja. Jangan brand. Saya lihat nih Justin Hubner semenjak dinaturalisasi di Indonesia, saya nggak pernah lihat atau bukan Justin deh, Rafael nggak pernah lihat atau nggak pernah dipertontonkan baik di sosmed ataupun di kehidupan nyata memakai baju yang eh, bukan khas ya, mempunyai baju corak yang Indonesia gitu aja. Apapun itulah, kecuali Pro ya. Sekarang pakai batik is oke okay. Atau pakai baju yang baju brand Indonesia murni gitu is oke okay. Sekarang saya akan bahas tentang taktik. Menurut saya pribadi nih, Indonesia saat ini uh, dengan komposisi yang ada, alangkah baiknya memakai formasi 5-3-2 yang sudah diterapkan oleh Sintayong. Karena apa? Mereka sudah terbiasa. Tapi saat diganti 3-5-2, ada yang nggak biasa nih. Maka dirubah. Akhirnya ya seperti itu. Kalah 5-1. Saat itu saya punya ya perasaan kurang baik lah. Eh, sebenarnya segitu aja sih ngobrolin tentang sepak bola. Tinggal 2 pertandingan lagi, tanggal 25 Maret dan tanggal pokoknya di Juni melawan Bahrain dan melawan Cina. 2 pertandingan ini wajib menang jika ingin lolos ke babak selanjutnya, ke fase Piala Dunia. Apapun hasilnya harus menang. Udah gitu aja. Percuma naturalisasi sampai 100 orang pemain tapi tidak bisa klub dalam lapangan ya percuma. Percuma ganti
ketua PSSI sampai 1000 kali pun percuma kalau yang dinaturalisasi ya itu aja. Maksudku itu aja adalah hanya Belanda, ya kan? Hanya Belgia, hanya pokoknya sekitar-sekitar situ aja. Gimana kalau naturalisasi dari Brazil? Kita ambil pemuda dari Brazil, U17, bawa ke Indonesia, main profesional di Indonesia. Selama 5 tahun kita tawarin menjadi WNI, selesai urusan. Atau kita cari aja 10 atau 5, 10 minimal orang, saya nggak rasis, tapi dari waktu Indonesia Timur, kita adu di lapangan, siapa yang bisa lebih baik bermain sepak bola, silakan masuk ke timnas. Selesai seleksi. Tapi dunia tidak semudah itu. Ada namanya administrasi, ada yang namanya eh, hierarki, ada yang namanya jam terbang. Itu masalahnya. Apakah Pak Erick Thohir salah? Tidak. Apakah Patrick Kluivert salah? Tidak. Nggak mau menyalahkan, tapi mereka punya kesalahan. Yang kita tuh harus tahu harus gimana. Nah, itu. Meskipun saya bukan pandit atau pundit, terserah kalian mau ngomong apa. Tapi kemarin tuh kurang bergairah gitu. Kurang bergairah banget. Saya harap dengan mempunyai dendam pribadi terhadap Bahrain, laga kedua di Jakarta ini, Indonesia bermain dengan optimal. Itu aja. Jadi buat teman-teman yang ingin bantu saya untuk nonton langsung di stadion, bisa klik Saweria di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih teman-teman. Kita sambung besok, segera informasi. Nanti saya akan bercerita tentang kultur shock. Di akhir perjalanan saya akan bercerita tentang kultur shock dan kenapa saya memilih. Sebenarnya sudah saya cerita di awal sih, karena nanti uh, di akhir saya akan cerita rangkuman kehidupan saya di Pekalongan atau lebih tepatnya di Wangandowo. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.